Halo teman-teman Learner, pada kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam inovasi dari mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Sasarannya untuk mahasiswa teknologi pendidikan semester 3. Tetapi sebelum masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajarannya itu apa. Yang pertama, mahasiswa mengetahui pengertian dari komunikasi inovasi. Lalu yang kedua, mahasiswa memahami peran komunikasi dalam proses keputusan inovasi. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui penggolongan saluran komunikasi. Lalu yang keempat, mahasiswa memahami komunikasi berdasarkan tahapan proses keputusan inovasi. Lalu yang kelima, mahasiswa mengetahui macam-macam saluran komunikasi berdasarkan kategori adapter. Lalu yang terakhir, mahasiswa mengetahui contoh-contoh komunikasi inovasi di bidang pembelajaran. Adapun konten pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, pengertian dari komunikasi inovasi. Lalu yang kedua, peran komunikasi dalam proses keputusan inovasi. Yang ketiga, penggolongan saluran komunikasi. Yang keempat, saluran komunikasi berdasarkan tahapan proses keputusan inovasi. Yang kelima, model-model tahapan proses keputusan inovasi. Yang keenam, saluran komunikasi berdasarkan adapter. Yang ketujuh, pengertian adapter menurut tokoh. Lalu yang terakhir, contoh-contoh komunikasi inovasi di bidang pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan. Yang pertama, pengertian dari komunikasi inovasi. Apa sih komunikasi inovasi itu? Komunikasi inovasi adalah proses penyampaian pesan-pesan inovasi berupa gagasan, tindakan, atau teknologi baru dari sumber kepada penerima dalam suatu sistem sosial masyarakat dengan tujuan melakukan perubahan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu peran komunikasi dalam proses keputusan inovasi. Di sini ada 3 peran. Yang pertama itu menginformasikan, lalu yang kedua pengaruh dan persuasif, lalu yang ketiga meningkatkan kesadaran. Pada peran pertama menginformasikan, komunikasi berperan sebagai saluran utama untuk menyampaikan pengetahuan awal tentang inovasi. Tahap ini penting karena banyak orang belum mengetahui keberadaan inovasi tersebut. Lalu untuk peran yang kedua, pengaruh dan persuasif. Setelahnya informasi awal diterima, komunikasi digunakan untuk membujuk dan meyakinkan pihak-pihak yang masih ragu. Ini melibatkan pendekatan yang lebih emosional, nilai sosial, dan kredibilitas sumber. Lalu, peran yang terakhir meningkatkan kesadaran. Komunikasi juga berperan dalam membangun kesadaran luas atau awareness mengenai adanya inovasi di tengah masyarakat. Ini melibatkan strategi komunikasi massa, branding, dan kampanye publik agar inovasi dikenali oleh sebanyak mungkin orang. Tujuannya adalah menciptakan kondisi sosial yang mendukung penerima inovasi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu penggolongan saluran komunikasi. Di sini terbagi menjadi 2. Berdasarkan sifatnya dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama interpersonal, lalu yang kedua massa. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih secara langsung. Ini biasanya terjadi dalam situasi tatap muka atau melalui saluran yang menggunakan interaksi 2 arah. Sedangkan berdasarkan sifat yaitu massa, komunikasi massa merujuk pada komunikasi yang dilakukan oleh seorang pengirim atau komunikator kepada sejumlah besar orang atau audiens yang lebih besar. Biasanya tanpa adanya umpan balik langsung atau yang lebih terbatas. Lalu yang kedua, berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu lokalit, lalu yang kedua kosmopolit. Saluran lokalit, saluran komunikasi yang berasal dari dalam lingkungan sosial atau masyarakat lokal tempat individu berada. Ini bisa berupa orang-orang atau media yang berasal dari komunitas itu sendiri. Sedangkan saluran kosmopolit, saluran komunikasi yang berasal dari luar lingkungan sosial atau komunitas lokal. Saluran ini membawa informasi yang lebih luas, umum, dan bersifat global atau nasional. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu saluran komunikasi berdasarkan tahapan proses keputusan inovasi. Dalam proses keputusan ini, rangkaian kegiatan yang dilalui oleh seseorang atau kelompok pengambilan keputusan
Dimulai dari yang pertama kali mengetahui adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan apakah ia menerima atau menolak untuk berinovasi, lalu implementasi atau perwujudan dari inovasi, serta konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Selanjutnya kita akan masuk ke model-model tahapan proses keputusan inovasi. Kita masuk ke tahap pembahasan. Yang pertama ada tahap pengetahuan, lalu yang kedua tahap persuasi, yang ketiga tahap keputusan, yang keempat tahap pelaksanaan, lalu yang kelima tahap konfirmasi. Pada tahap pengetahuan, langkah pertama dalam proses keputusan inovasi. Lalu tahap yang kedua, tahap persuasi, melibatkan pembentukan sikap individu terhadap inovasi. Lalu yang ketiga, tahap keputusan, di mana individu membuat keputusan apakah akan mengadopsi inovasi atau menolaknya. Lalu pada tahap pelaksanaan ini melibatkan tindakan nyata untuk mengadopsi inovasi. Untuk tahapan yang terakhir, yaitu tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini melibatkan evaluasi terhadap penggunaan inovasi. Setelah kita membahas model-model tahapan proses keputusan inovasi, kita akan lanjut ke pembahasan saluran komunikasi berdasarkan adapter, di mana saluran komunikasi merupakan salah satu elemen penting dan menentukan keberhasilan proses difusi inovasi yang sedang dilakukan. Karena melalui saluran komunikasi, pesan-pesan inovasi yang dirancang dan dibuat oleh agen pembaruan dapat disebarluaskan kepada khalayak yang menjadi target adapter. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini ada adapter menurut Rogers pada tahun 1996. Rogers 1996 mengelompokkan adapter dalam 5 kategori berdasarkan kecepatannya dalam mengadopsi suatu inovasi. Di sini ada kelima kategori adapter. Yang pertama inovator atau inovator, lalu yang kedua penerima dini atau early adapter, yang ketiga mayoritas dini atau early majority, yang keempat mayoritas belakangan atau late majority, lalu yang terakhir penerima akhir atau laggard. Dari kelima kategori pengelompokan adapter menurut Rogers pada tahun 1996. Yang pertama itu inovator dengan media masanya. Lalu yang kedua early adapter dengan media cosmopolit dan media massa. Lalu yang ketiga early majority dengan media massa dan impersonal. Lalu yang keempat late majority dengan interpersonal dan lokalis. Dan yang terakhir laggard dengan lokalis. Untuk pembahasan terakhir, di sini ada contoh-contoh komunikasi inovasi di bidang pembelajaran. Disebutkan dalam jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi yang ditulis oleh RM Eder Priyo Utomo. Terdapat contoh-contoh komunikasi inovasi di bidang pembelajaran. Di sini ada 3 yang disebutkan. Yang pertama, penggunaan media sosial sebagai bentuk inovasi, strategi komunikasi, dan kreativitas layanan di perpustakaan perguruan tinggi. Lalu untuk yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Lalu yang terakhir, pembelajaran kolaboratif. Di sini ada referensi yang digunakan. Dan sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.